baik. Mbak Fitri, berbagai alasan jika Presiden melakukan sejumlah pelanggaran, melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, melakukan perbuatan tercela dan bahkan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden. Ya. Apakah cawe-cawe Presiden dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Tergantung konstruksi hukumnya. Kalau menurut saya sih termasuk. Termasuk? Ya, jadi ada pintu masuk sebenarnya? Pintu masuk untuk ada. Pintu masuk ada. Jadi kalau dalam, kita kan sering melihat tuh kalau presidensialisme itu Amerika Serikat ya, itu yang misdemeanor itu ya. Jadi perbuatan yang kecil-kecil, ringan-ringan. Nah diterjemahkannya ke kita jadi perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat lagi. Luas sekali memang interpretasinya. Jadi tergantung dari bagaimana nanti para politisi dan orang hukumnya mengkonstruksikan itu. Tapi kalau menurut saya sih termasuk karena perbuatan tercela di sini jangan dilihat dalam konteks individual, tapi konteks jabatan. Nah, yang terpenting dari konteks jabatan presiden adalah untuk tidak mencampuri terlalu jauh urusan-urusan yang di luar kewenangannya sebagai eksekutif. Jadi bisa masuk menurut saya. Baik. Bang Uci, saya minta tanggapan dirimu kalau misalnya kemudian pintu masuknya, anggaplah kita mengutip dulu statement dari Mbak Fitri tadi bahwa itu masuk terhadap cawe-cawe presiden dalam pemilu bisa masuk dalam perbuatan tercela. Lalu sempat diangkat people power, ujungnya ini bisa ke sana loh. Kalau ternyata saluran aspirasinya ketutup semua. Ya. Apakah dirimu melihat bahwa akan ujungnya pada people power semakin besar bola atau gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintahan? Biarpun saya tidak yakin, tetapi bagi saya itu langkah yang hak masyarakat untuk lakukan. Biarpun tidak mudah, memakan waktu lama, tapi juga itu tidak boleh disumbat. Tapi lakukan dengan cara-cara konstitusional. Jangan destruktif, karena destruktif pasti juga dilawan dengan cara destruktif. Kita sedang memasuki saat-saat akhir menuju pemilu. Setiap kegiatan yang destruktif akan mempengaruhi masyarakat dan efeknya menjadi sangat luar biasa. Kita sama-sama tahu semua yang hadir di ruangan ini tidak mau kita menghadapi chaos. Ya, tetapi sekali lagi sebagai aspirasi itu tidak boleh dihambat, tidak boleh digunting begitu saja. Tapi sekali lagi lakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Baik. Itu hak kok. Itu hak. Anda merasa bahwa silakan saja. Satu lagi tentang cawe-cawe Pak Jokowi itu yang Mbak tentang ini mengusung Gibran. Bagi saya lebih mudah Pak Jokowi mengusung dirinya 3 periode daripada anaknya yang maju. Jelas menang kok. Ya dua-duanya inkonstitusional. Dua-duanya tercela juga. Jangan-jangan artinya daripada bicara soal Gibran yang mesti Pak Jokowi majukan, belum tentu menang Gibran. Oke, saya minta tanggapan. Ya, silakan. Enggak, tapi mungkin ini ya kaitan sama tadi etik dan segala macamnya. Kita juga jangan lupa bahwa Pak Jokowi juga kan ngubah PP nomor 53 tahun 2023 di mana menteri dan wali kota yang maju sebagai capres-cawapres tidak perlu mundur atau cuti gitu. Bahkan kita sendiri bingung gitu ya. Kemarin ada pasca debat 1 minggu Pak Prabowo kampanye di mana-mana. Kita bingung itu sebagai Menhan aktif atau sebagai capres. Hari ini datang ke acara BUMN, perayaan Natal BUMN itu sebagai Menhan atau sebagai capres. Itu kan juga secara aturan mungkin boleh. Atau diundang makan malam presiden sebagai Menhan atau sebagai capres gitu ya. Itu mungkin secara aturan boleh, tapi kan secara etik kira-kira boleh apa enggak sih, kira-kira gitu. Itu sopan apa enggak, itu wajar apa enggak. Itu kan juga yang sering jadi mungkin masyarakat juga jadi bingung gitu ya. Ini bansos dari presiden atau dari APBN sih gitu. Karena kalau dari APBN nggak bisa dibilang terima kasih Pak Jokowi dong harusnya kan kira-kira gitu. Ini sumur dari Kemenhan atau dari capres sih gitu. Itu kan harus jelas. Itu mungkin itu yang mungkin jadi kekesalan masyarakat juga ya. Ini kok jadinya bercampur semua ya. Campur semua dan mungkin secara aturan tadi boleh gitu, tapi kan secara etik kayaknya nggak pas juga gitu. Baik. Gitu sih. Bang Masinton, kalau kemudian Pak Erlangga bilang udahlah tidak mungkin ada pemakzulan, DPR aja 85% itu pendukung Jokowi, pendukung presiden. Dengan gelombang yang seperti kalau Mas Faisal sampaikan, ini semakin banyak orang yang merasa tidak puas. Apa Anda yakin bahwa tidak akan DPR menangkap situasi ini juga sebagai momentum untuk DPR? Ya, jika ide teman-teman tadi bergulir dan kemudian masyarakat bergerak, ya kan? Kan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi jangan nunggu masyarakat bergerak dong, itu fungsinya DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat kan? Jadi ada jangan dua. Kemudian beloknya ke people power. Dia ada 2 mekanisme tadi. Iya kan?
melalui mekanisme parlemen, DPR formal, ya kan? Dan melalui mekanisme ekstra konstitusional atau ekstra parlemen, yaitu people power tadi. Nah, tentu aspirasi teman-teman apa segala macam ya pasti kita dengar. Nah, tetapi di parlemen itu kan warna politik di parlemen itu kan beda-beda. Nah, ketika itu secara kelembagaan mandek, sementara tuntutan dan desakan rakyat itu menguat, kan bisa dijebol. PDIP gimana sebagai partai terbesar di DPR? Ya kalau PDIP menangkap ini gimana? Teman-teman datang menyampaikan, kita akan pelajari, kita akan dengarkan, dan kita akan upayakan, gitu loh. Jadi begini. Jadi belum datang nih sebenarnya Bang Faisal. Kalau teman-teman datang, ya kita pasti dengarkan. Tapi saya mau poin-poin apa yang harus kita sampai, harus kita teruskan. Bagaimana mekanisme pemakjulannya dan lain-lain gitu ya. Tapi secara substansi kita kan juga harus perlu dengar. Nah, kalau memang terjadi proses dengan alasan-alasan yang argumentatif berdasarkan fakta dan data, umpama proses kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan kemudian gelombang ini semakin membesar, menurut saya dari fakta sejarah ketika kita menurunkan Soeharto, semuanya setuju kok terhadap Pak Harto pada saat itu, tapi ketika gelombang masa membesar, gerakan reformasi dan demokrasi itu membesar. Nggak ada kekuasaan yang bisa menahan itu. Lah iya, siapa yang bisa mampu menahan itu? Semua seketika berbalik kok. Maka saya katakan tadi, proses impeachment itu bisa melalui parlemen dan melalui proses people power. Baik. Sip. Silakan, Bang Faisal terakhir sebelum kita tutup diskusi ini. Ya, saya pertama sedikit untuk Aldo. Kalau kita mengambil wilayah paling netral yaitu media yang objektif, Tempo itu mengatakan dinasti politik Jokowi adalah perusak demokrasi. Maka saya mengatakan Jokowi dan keluarganya adalah penjahat demokrasi karena ada perlakuan kerusakan di sana kan. Kedua, menyangkut kebuntuan presidensial di mana lembaga-lembaga penampung aspirasi rakyat ini dihancurkan oleh Jokowi. Maka ini sama dengan periode Soeharto ketika juga pada sistem parlementer, ketika semua dilumpuhkan, maka yang dibilang sahabat saya Mas Hinton itu benar, biarkan saja. Ini akan terus berjalan sebagai kesadaran moral untuk menyelamatkan negara dari penjahat demokrasi yaitu Jokowi dan keluarganya. Nah, sebentar. Dalam konsep presidensial saat ini, saya mau sampaikan sedikit buat Bang Uji. Singkat saja Bang, kita harus Mahfud MD telah membuka satu jalur alternatif untuk mengoreksi kekuasaan Jokowi, yaitu Satgas Anti Pemilu. Jadi saya berharap jutaan rakyat, ribuan rakyat datang ke sana. Gunakan jalur itu untuk singkat saja. Setelah ini saya langsung tutup diskusinya. Aku sih kalau saya DPR hari ini bisa bekerja dengan benar, tentunya selain Mas Hinton, tentu lebih baik. Tapi oleh karena itu ya pilihlah orang-orang di DPR yang benar gitu. Jadi ya. Jangan kayak Bang Mas Hinton, Bang Mas Hinton oke. Bang Mas Hinton oke. Ya, sisanya yang bisa menangkap aspirasi masyarakat. Iya. Baik, terima kasih banyak. Dan partai-partai pendukungnya Pak Prabowo. Baik, jangan kapan di sini. Terima kasih banyak. Para narasumber untuk diskusi kita. Baik, dan pemirsa, saya tutup acara Panggung Demokrasi. Dinamika politik Pilpres 2024 memunculkan wacana pemakzulan dengan segala pro dan kontranya. Apakah isu pemakzulan ini akan berakhir saat pemilu usai atau justru melahirkan gerakan yang lebih besar? Sikapnya ada pada sikap penguasa untuk menjamin proses pesta demokrasi berjalan jujur dan adil bagi semua peserta agar transisi kepemimpinan bisa berjalan damai dan demokratis di masa mendatang. Saya Afri Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.